Oke, selamat pagi dan juga selamat siang untuk kelas yang siang. Terima kasih untuk meluangkan waktunya karena saya masih punya hutang satu kali pertemuan karena saya sakit waktu itu. Dan mohon maaf karena tidak bisa live untuk kelasnya karena saya lagi batuk ya. Setelah kemarin flu, sekarang saya batuk. Jadi untuk mengisi 4 kelas seperti kemarin itu suara saya semakin hilang. Jadi mohon maaf apabila saya mengajarnya melalui video. Tapi saya harap walaupun saya mengirimkan video, kalian meluangkan waktu kalian untuk melihat video ini. Atau kalau tidak, at least kalian mengerjakan latihan dan latihannya sendiri ya, secara mandiri. Dan juga kalian nanti membaca membaca PPT yang sudah saya berikan. Kenapa? Karena saya ingin mengingatkan bahwa untuk matriks terkait dengan determinan dan inverse yang kita pelajari hari ini itu akan keluar di soal ujian. Jadi mohon adik-adik sekalian untuk dipahami dan meluangkanlah sedikit waktunya ya untuk melihat video, mendengarkan atau membaca PPT-nya. Oke, terima kasih ya sudah saya ingatkan. Oke, seperti yang tadi saya minggu lalu, bahwa hari ini kita akan membahas determinan dan juga inverse-nya. Tidak di pengimplementasiannya. Kenapa? Karena agak sulit menerangkan jika secara online seperti ini. Nah, jadi saya menerangkannya terkait dengan determinan dan inverse saja. Karena determinan dan inverse itu kan pada dasarnya sudah kalian pelajari dan sudah kalian pernah mendapatkannya ketika SMA. Oke, determinan sendiri, kita tahu determinan itu disingkat menjadi det seperti ini, det A, atau sama dengan seperti ini tandanya. Nah, ini adalah lambang dari determinan. Determinan sendiri itu ada dua cara. Yang pertama, metode Sarus. Yang kedua adalah menggunakan kofaktor, minor kofaktor. Nah, untuk awal yang ini dengan gambar yang seperti ini adalah metode Sarus. Nah, kalau dengan seperti ini membingungkan, maka bisa dibuat seperti ini ya. Berarti ini tandanya plus di sini, ini tandanya minus di sini. Oke, jadi maksudnya seperti apa? Gini, kita mempunyai matriks A adalah A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, dan A33. Nah, kalau menggunakan metode Sarus, maka kolom pertama dan kolom kedua itu dituliskan lagi di sini. Nah, ini dituliskan lagi di luar bracket ini, di luar tanda kurung ini kita tuliskan lagi. Nah, A31, A12, A22, dan A32. Nah, lalu kita tarik diagonalnya. Nih, diagonal utama itu ditandai dengan tanda plus, sedangkan diagonal tambahannya itu ditandai dengan tanda minus. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi gini, saya punya contoh matriks A itu adalah 0, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1. Nah, kita akan mencari berapa sih determinannya A, maka 0, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, lalu di sini ditulis lagi di kolom pertama ditulis lagi ya 0, 1, 2, 2, 1, 1. Nah, kalau di sini kalau di sini kita tarik diagonalnya, nah ini diagonal tambahannya. Nah, maka berapa determinannya? Berarti determinan A itu adalah 0 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 dikali 1. Nah, ini loh dikali. 0, 1, 1. Angka yang saya garis di diagonal utama itu dikalikan. Nih, pokoknya angka yang digaris di diagonal itu dikalikan. Kalau diagonal utama, ini ditambah. Jadi, 0 dikali 1 dikali 1, ditambahkan 2 dikali 1, sorry, bukan 1 ya. 2 dikali 1 dikali 2, dan 3 dikali 1 dikali 1.
ini diagonal utama. Jadi yang dari kiri ke atas ini adalah diagonal utama dan dia harus ditambahkan. Setelah itu, ini dari kiri atas. Dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah diagonal utama dan itu harus ditambahkan. Lalu selanjutnya dari kiri bawah ke kanan atas itu adalah diagonal tambahan dan itu harus dikurangi. Ya, dikurangi berarti dikurangi 2 dikali 1 dikali 3. Ini kan angka yang saya tarik diagonal ini kan 2, 1, 3. Angka yang saya coret di diagonal ini kan 1, 1, 1. Berarti dikurangi 1 kali 1 dikali 0, dikurangi yang terakhir 1 dikali 1 dikali 2. Yang ada di kurung dikerjakan dulu. 0 kali 1 kali 1, 0, ditambah 2 kali 1 kali 2, 4, ditambah 3 kali 1 kali 1, 3, dikurangi 2 kali 1 kali 3, 6, dikurangi 0, karena di sini ada kalinya 0, dan dikurangi 2. Oke. Dan dikurangi 2. Berarti sama dengan 0 ditambah 4 ditambah 3, 7, dikurangi 6, 1, dikurangi 2 adalah min 1. Berarti determinan dari matriks ini adalah sama dengan minus 1. Itu menggunakan metode Sarus. Nah, selanjutnya, ini ada contoh lagi di sini. Nah, ini ada contohnya. Kita bisa lihat bahwa tentukan determinan matriksnya. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa yang ada di kolom pertama dan kolom kedua itu dituliskan lagi. Lalu kita ambil diagonal utamanya, kita tarik garis diagonal utama dan kita tarik garis di diagonal tambahannya. Jadi 3 dikali 1 dikalikan diagonal utama ya. Ini diagonal utamanya. Ini adalah diagonal tambahannya. 3 dikali 1 kali 1 ditambah 2 kali 0 kali min 2 ditambah min 1 kali 1 min 2. Nah, ini 3, 0, ini min 1 kali min 2, 2, dikurangi diagonal tambahannya min 2 kali 1 kali min 1, positif karena dikurangi jadi 2, ini karena ada 0 berarti 0, min 2 kali 1 min 2. Jadi determinannya adalah 1. Itu jika menggunakan metode Sarus ya. Jadi pokoknya kalau kalian menggunakan kalau kalian menghitung determinan menggunakan metode Sarus, maka perlu diingat kolom pertama dan kolom kedua silahkan dituliskan lagi di sini ya. Dituliskan lagi di sini, lalu akan lebih mudah ketika kalian menarikkan diagonalnya. Nah, ini diagonalnya, diagonal utama, berarti dia harus ditambahkan, dan ini adalah diagonal tambahannya, itu harus dikurangi nanti. Oke? Oke. Itu determinan yang menggunakan metode Sarus. Selanjutnya, ada juga di mana kita mencari determinan itu menggunakan kofaktornya. Nah, ketika kita menggunakan kofaktor, maka kita harus mencari minornya, minor dari matriks tersebut. MIJ atau disebut minor IJ itu adalah determinan matriks A dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J matriks A. Jadi maksudnya seperti apa? Nih. Kalau kita punya matriks A12, lalu kita disuruh mencari terkait dengan minornya atau ya minor dari determinan matriks A, maka di sini kan dijelaskan bahwa MIJ minor itu adalah determinan matriks A dengan menghilangkan baris ke I dan ke J di matriks A. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah minor itu dicarinya kalau kita ingin kalau kita sebut minornya M11, maka yang dihilangkan itu adalah baris pertama dan kolom pertama. Ingat ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kalau saya nulisnya M11, berarti ini adalah baris, dan yang ini adalah kolom. Tolong jangan kembali. Oke, jadi kalau kita mencari minor M11, maka yang dihapus adalah M1 dan M2. Maka nanti
untuk mencari minornya itu adalah 21 dan ini. Ini adalah minor 11. Nah, bagaimana ketika dia adalah minor 21? M21 itu yang mana? Berarti kita menghapus baris kedua dengan kolom 1. Sehingga M21 itu adalah 10 dan 12. Ini kita membahas minor ya, kita belum membahas kofaktornya. Oke, kita baru membahas minornya. Nah, ini kita membahas minornya dulu, belum sampai ke kofaktor. Kalau yang ini namanya kofaktor. Tapi kita membahas minor dulu, oke? Nah, jadi minor M11 minor itu berarti menghapus baris pertama dan kolom pertama pada matriks A. M21 berarti menghapus baris kedua dan kolom ke-1 pada matriks A. Ini dilakukan semuanya. Oke. Lalu saya punya lagi M31. Maka saya menghapus baris ketiga dengan kolom 1 sehingga minornya di 10 dan 21. Lalu bagaimana? Ini tinggal dikalikan. 2 dikali 2 dikurangi, 2 dikali 2 dikurangi 1 dikali 1. Nah, kalau yang ini 1 dikali 2 dikurangi 1 dikali 0. Yang ini adalah 1 dikali 1 dikurangi 2 dikali 0. Ini baru M11. Berarti ini adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ini adalah 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Lalu ini adalah 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Oke, ini baru M11. Selanjutnya ada M12. Nah, M12 sama berarti kalau M12 maka kita akan menghapus baris pertama kolom kedua. Kalau M11 kan baris pertama kolom 1, M12 berarti baris pertama kolom kedua, sehingga nanti adalah tinggal 1 dan 02. Lalu kita M22. M22 berarti menghapus baris kedua dengan kolom kedua. Berarti tinggal 20, 1, 2. Ya. M23 berarti baris ketiga. M23? M32. Nah, berarti baris ketiga kolom kedua sehingga 20, 11. Maka di sini 1 dikali 2 dikurangi 1 dikali 0 sama dengan 2. 2 dikali 2 dikurangi 1 dikali 0 sama dengan 4. Dan di sini 2 dikali 1 dikurangi 1 dikali 0 sama dengan 2. Nah, yang terakhir kita punya M13. Ya, kalau M13 berarti baris pertama, kolom ketiga itu dihapus, jadi tinggal 1, 2, dan 01. Lalu ada M23. Oke, baris keduanya dihapus, berarti 2101 dan M33. Ini berarti di sini ya, M33, 21 dan 12. Ini berarti 1 dikali 1 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 1. Yang ini adalah 2 dikali 1 dikurangi 1 dikali 0. Ini berarti sama dengan 2. Lalu ini ada 2 dikali 2 dikurangi 1 dikali 1. 4 kurangi 1 sama dengan 3. Berarti untuk minornya kita punya minor dari matriks A itu adalah ada 3, 2, 1, lalu ada 2, 4, 2, dan tadi 1, 2,
3. Ini baru minornya, ya, belum kofaktornya. Jadi itu cara untuk mencari minor. Nah, selanjutnya, kalau menggunakan metode kofaktor, kita harus mengalihkan angka itu dengan kofaktornya. Kalau tadi kita baru mencari minor, jadi gimana cara kita mencari kofaktor? Maka kita harus mencari minornya terlebih dahulu. Jadi, untuk mencari kofaktor, itu adalah kofaktor itu C ya, minor itu C, berarti CIJ itu adalah minus 1 dipangkatkan I plus J dikalikan dengan minor IJ-nya. Maksudnya seperti apa? Gini, kayak tadi, kan kita sudah punya minornya. Tadi kayak M11 itu kan berarti kita menghapus baris pertama dengan kolom pertama. Berarti di sini 2112 adalah 2 dikali 2 dikurangi 1 dikali 1, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, CIJ, jadi kofaktor 1 itu sama dengan minus 1, IJ-nya dari mana? Ini loh. Jadi M12 berarti nanti IJ-nya adalah 1 tambah 2. M23 berarti nanti IJ-nya adalah ini I, ini J kan? Nah, berarti 2 ditambah 3. Karena ini M11 berarti min 1 ditambah dipangkatkan 2 dikali dengan 3. Berarti 1 dikali 3 sama dengan 3. Berarti kofaktornya adalah 3. Itu untuk mencari kofaktor. Jadi pangkat di kofaktor ini itu adalah sesuai dengan ininya. Apakah 11, 12, 13 gitu. Jadi tinggal ditambahkan itunya. Jadi min 1 dipangkatkan itu dikalikan dengan minor yang sudah kalian cari. Nah, untuk mencari determinan dengan cara kofaktor, itu terserah kalian mau menghapusnya itu menghapus yang bagian mana, sepanjang garis yang mana. Nah, ini bisa kalian lihat ya, untuk mencari kofaktor itu adalah dengan mau menghapus baris yang mana itu terserah. Kalau ini di contoh ini itu kan menghapus di baris ketiga. Jadi sepanjang baris 3 ini kita hapus. Berarti nanti yang dicari minor yang dicari kalau kita menghapus baris ketiga itu berarti M31, M32, M33 itu dihapus. Ya. Nah, maksudnya gimana? Oke, ini kan adalah contohnya di sini itu adalah kita menghapus di baris ketiga. Kalau kita menghapus di baris kedua atau baris pertama seperti apa? Nah, determinan itu bagaimanapun caranya seharusnya sama hasilnya. Contoh kalau kita pakai sarus. Ini kan 210, kita pakai sarus di sini. Ini ya. Oke. Berarti determinannya A. Determinan A adalah 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. 8 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 0 dikurangi 2 dikurangi 2. Berarti sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Berarti determinannya harus 4. Nah, kita coba lihat ya guys. Kita lihat di sini ternyata sama, determinannya 4. Jadi mau menggunakan metode sarus atau kofaktor itu hasilnya sama. Nah, karena di sini itu menggunakan metode sarus, menggunakan kofaktor, tapi dengan menghilangkan sepanjang baris ketiga, saya akan mencoba di sini, saya ingin menghitung determinannya A ketika menghilangkan baris pertama. Kalau saya punya matriks menghilangkan, nah, kalau saya punya matriks A adalah 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, nah, saya ingin menghilangkan baris pertamanya. Nah, ini yang mau saya hilangkan. Otomatis nanti yang akan saya cari itu apa saja? Yang harus saya cari itu adalah minor 11, minor
minor 1, 2, dan minor 1, 3. Kan yang mau dihilangkan baris pertama. Berarti kofaktornya adalah kofaktor 1, 1, kofaktor 1, 2, dan kofaktor 1, 3. Oke, sekarang kita akan mencari M11 dulu. M11 itu adalah oke, M11 ya. M11 itu adalah oke, 21 dan 12. M12 11 1102. M13 sama dengan 1201. Nah, maka di sini minornya 2 kali 2, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 1 kali 2, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 1 kali 1, 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Oke, lalu kita akan mencari kofaktornya. C11 itu sama dengan minus 1 dipangkatkan 1 plus 1 dikali 3. C12 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 2 dikali 2. C13 sama dengan minus 1 dipangkatkan 1 plus 3 dikali 1. Nah, ini berarti min 1 pangkat 2, min 1 pangkat 2 kali 3 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu di sini min 1 pangkat min 1, min 1 pangkat 3 dikalikan 2 sama dengan min 1 kali 2, min 2. Dan di sini adalah min 1 pangkat 4 dikali 1. Karena pangkatnya genap, otomatis dia akan menjadi positif. Jadi gini, kalau pangkatnya genap, min 1 ini akan jadi positif, kalau pangkatnya ganjil, dia akan tetap negatif. Nah, ini jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, setelah itu, yang dihapuskan 214, berarti determinan A atau det A itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1 dikali min 2 ditambah 1 dikali 0. Berarti di sini adalah 2 kali 3, 6, min 2 plus 0 sama dengan 4. Nah, sama ya. Ini hasilnya 4, di sini hasilnya 4. Kalau kalian lihat contohnya di slide berikutnya, itu juga hasilnya adalah 4. Oke, berarti clear ya bahwa bagaimanapun caranya, selama kalian teliti menghitung determinan, itu pasti akan menghasilkan hasil yang sama. Bahkan kalian menggunakan kofaktor pun, dengan yang dihilangkan barisnya itu baris manapun yang dihilangkan. Ingat, yang dihilangkan itu barisnya, bukan kolomnya. Ya, mau baris pertama, baris kedua, atau baris ketiga, terserah. Manapun yang kalian hilangkan, itu pasti hasilnya akan sama. Itu terkait dengan determinan. Tolong diulang-ulang lagi kalau belum ngerti, coba dikerjakan lagi kalau belum paham ya. Karena matematika itu nggak akan bisa tanpa kalau kalian menyoret-nyoret sendiri. Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke inverse-nya. Nah, di inverse, matriks inverse dari suatu matriks A adalah matriks B yang apabila dikalikan dengan matriks A menghasilkan satuan I. Jadi maksudnya adalah matriks inverse itu adalah ketika ada dua matriks, matriks A dan matriks B, ketika A dikali dengan B, maka hasilnya akan menjadi matriks identitas. Kenapa? Karena matriks B ini adalah inverse dari matriks A. Jadi kalau A itu dikalikan dengan inverse-nya, itu akan menghasilkan matriks identitas. Jadi coba aja kalian, kalau ada satu matriks A, lalu dikalikan dengan matriks inverse-nya, maka menghasilkan matriks identitas. Nah, ini adalah rumus apabila matriksnya itu ordonya 2 kali 2. Jadi ketika ada suatu matriks A, B, C, D,
maka inverse matrixnya adalah 1 dibagi A dikali D dikurangi B kali C. Dikalikan dengan D min B min C. D min B min C A. Ini kalau matriksnya ordonya 2. Jadi contohnya seperti ini. Kalau saya punya matriks A adalah 1, 2, 2, 1, maka inverse-nya itu adalah A-1 itu adalah 1, A dikali D, berarti 1 dikali 1, dikurangi 2 dikali 2, lalu di sini D, 1 min 2, min 2, 1. Kebetulan sama ya. Berarti sama dengan 1, 1 dikurangi 4, berarti sama dengan 1 per min 3. Nah, 1, min 2, min 2, 1. Berarti min satunya adalah min sepertiga 1, min 2, min 2, 1. Nah, karena ini merupakan bilangan skalar, maka tinggal dikalikan saja ya. Berarti min sepertiga, 2 per 3, 2 per 3, min sepertiga. Nah, jadi matriks inverse dari matriks A atau A min 1 itu adalah min sepertiga, 2 per 3, 2 per 3, min sepertiga. Itu apabila ordonya adalah 2 kali 2. Nah, bagaimana jika ordonya tidak 2 kali 2, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Jadi, M-1, apabila ada suatu matriks M, ordonya 3 kali 3, yang pertama adalah kalian harus mencari determinan M. Setelah itu, kalian mencari adjoint-nya, lalu kalian transpose. Jadi, ada 2 ya, jadi gini. Untuk adjoint matriks M itu merupakan transpose dari kofaktornya. Jadi ketika transpose dari transpose kofaktor M. Balik lagi, kofaktor apa? Tadi ada kan di atas kofaktor yang C11, C12 itu kofaktor. Jadi transpose dari kofaktor M. Atau gini, ya, transpose dari kofaktor M. Nah, atau karena kalau M nggak enak ya, M itu takutnya sama kayak minor ya. Anggap gini deh. Kalau saya punya matriks A dan ordonya adalah 3 kali 3, maka A-1 itu sama dengan 1 determinannya A dikali dengan adjoint-nya A. Nah, adjoint sendiri itu merupakan transpose dari kofaktor A. Nah, jadi kalau inverse matrix 3 kali 3 itu adalah ada 2 mazhab. Yang pertama adalah kalian mencari determinannya dulu, seperti ini, mencari determinan matriksnya, lalu kalian transpose matriksnya A tadi itu, baru kalian cari adjoint-nya. Tetapi ada juga yang kalian mencari determinannya A, lalu kalian cari kofaktornya A, dari kofaktor ini ditranspose, nah, menjadi transpose kofaktornya A, baru pakai rumus ini. Nah, yang mau saya jelaskan adalah yang lebih gampang sih sebenarnya. Kalau bagi saya lebih gampang dengan mentranspose terlebih dahulu. Ya, nah, kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada suatu inverse matrix yang mana M105, 216, dan 340. Kita harus mencari determinannya. Nah, determinan paling gampang itu adalah mencarinya menggunakan metode Sarus ya. Nah, di sini 105, berarti ini 105, 216. Nah, kita coret di sini. Ya, 1 kali 1 kali 0. Oke, berarti determinannya M adalah 1 kali 1 kali 0, 0, ditambah 2 kali 4 kali 5,
20 kali 2, 40, ditambah 3 kali 0 dikali 6 adalah 3 kali 18. Oke, lalu dikurangi dengan ini 5 kali ini adalah 15. Oh, 0 ya, bukan 18, sorry, 0. 3 kali 0 kali 6, 0. Dikurangi 15, dikurangi 24, dikurangi 0. Berarti sama dengan 40 dikurangi 39. Sama dengan 1. Oke. Sama ya, determinannya sama-sama 1. Nah, setelah kita mencari determinannya, kita transpose. Matrik yang ditranspos itu matrik M-nya ya, guys. Bukan, ya, matrik yang ditranspos M-nya. Nah, ini kan 105, 123, 014, 560. Lalu kita transpos jadi seperti ini. Nah, setelah ditranspos, baru kita mencari terkait dengan matrik kofaktornya. Nah, ini minor-minor kan tadi ya seperti tadi yang sudah dijelaskan, gimana sih cara mencari minor matriks? Ya kalau M11 berarti nanti yang kalau M11 berarti yang dihilangkan adalah baris pertama, kolom pertama ya. Jadi tinggal ini kan dihilangkan baris pertama, baris pertama, kolom pertama. Ya, kok jadinya min 24? Ya kan karena yang dikalikan dulu 0 dikali 1 kan 0 dikali 1 dikurangi 6 dikali 4. Ya, jadinya min 24. Nah, M21 M21 berarti kan baris kedua kolom 1 berarti kan tinggal 0540 berarti kan 0 dikali 0 dikurangi 5 dikali 4 min 20 kan. Nah, M31 itu berapa? Berarti baris ketiga kolom ke 1 berarti di sini kan tinggal 0516 berarti yang adalah 0 dikali 6 dikurangi 5 dikali 1 jadi min 5. Dan ini berlaku untuk semuanya di sini. Nah, udah ketemu hasilnya min 24, min 20, min 5, lalu kalian kalikan dengan ini. Tanda ini. Ya, min 24 dikali plus, min 24 kali positif, min 24. Kalau susahnya gini deh, anggap tanda plus minus ini adalah bilangan 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1 gitu. Itu kan paling gampang ya, analoginya. Jadi kalau di sini minus ketemu plus, berarti tetap minus. Minus ketemu minus, berarti plus. Ini plus ketemu plus, plus gitu. Min ketemu min, plus. Minus ketemu plus, minus. Plus ketemu minus, minus. Minus ketemu plus, minus. Minus ketemu minus, plus ketemu plus, plus. Berarti ini adalah adjoint-nya. Ya, ini hasil adjoint. Ini adalah hasil adjoint-nya. Ini adjoint matriksnya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah ketemu semuanya, determinan kita sudah punya, adjoint kita punya. Nah, tinggal dikalikan saja kan tadi kita punya rumusnya adalah matriks M atau inverse dari matriks itu adalah 1 dibagi determinan dari matriks dikalikan dengan adjoint matriksnya. Nah, adjointnya tadi udah ketemu. Nah, determinan ini kan bilangan skalar. 1 bagi 1 kan 1. Ini kan bilangan skalar. Jadi kan tinggal kalian langsung kalikan saja. Ingat skalar itu apa? Buka lagi yang kemarin ya. Oke. Nah, ini adalah latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan latihan soalnya menggunakan metode Sarus dan juga metode kofaktor. Ya, terserah mana yang mau dihilangkan, apakah baris pertama atau baris keduanya. Lalu yang kedua di sini ada matriks mencari inverse-nya. Jadi kalau determinan mungkin udah ini ya, udah paham ya. Saya contohkan satu terkait di sini terkait dengan inverse matriksnya. Jadi nanti yang A tidak bisa dikerjakan ya.
Langsung BCD-nya saja. Oke, di sini saya punya matriks A 214 230 140. Saya mencari determinannya dengan searus ya. Berarti di sini saya tulis 230 140. Berarti di sini saya tarik garis diagonal di sini. Nah, saya tarik garis diagonal. Oke, maka determinannya A itu adalah 2 kali 4, 8 kali 2, 16. Ditambah 1 kali 0 dikali 0, 0 ditambah 0 kali 3 kali 0, 0 dikurangi 0 kali 4 kali 0, 0 dikurangi 0 kali 2, oh ya 0 dikurang, oh ya sorry berarti 2 kali 4 kali 2 16 ditambah 0 dikurangi 0 dan dikurangi 6. Berarti di sini 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Oke, determinannya adalah 10. Nah, untuk mencari inverse berarti A-1 itu adalah 1 dibagi determinannya A dikali dengan adjoint A. Nah, adjoint-nya berarti A ini mau saya transpose. A ditranspose itu kan berarti menjadi 210 340 dan 002. Oke. Nah, ini adalah transpose-nya. Lalu bagaimana adjoint-nya? Maka adjoint-nya nanti pertama A11 itu adalah menghilangkan baris 1 dengan kolom 1, 4002. A21 adalah 21 3002. A31 3040. Oke, 3040. Maka di sini 4 kali 2 8 dikurangi 0 8. 4 kali 2 8 dikurangi 0 sama dengan 8. 3 kali 2 6 dikurangi 0 sama dengan 6. 3 kali 0 0, 4 kali dikurangi 0 sama dengan 0. Oke, ketemu ya A11. Berarti nanti adjoint-nya A ini 860. Belum dikalikan ya, sebentar. Ini A11 berarti A12 sama dengan menghilangkan baris 1 dan kolom kedua, berarti 1002. A22 sama dengan 2002 dan A23 sama dengan, oh salah, kebalik. A32 itu adalah 2010. Ini sambil dikoreksi lagi ya, takutnya saya salah hitung. 1 kali 0, 0 dikurangi 1, 1. Yes. Bentar dulu. 1 dikali 2. 1 kali 2, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 2 kali 2, 4 dikurangi 0 sama dengan 4. 2 kali 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Ya kan? Oke, selanjutnya adalah kita berarti punya 240. Selanjutnya adalah kita di A13, berarti baris pertama kolom 3, 1400. Lalu ada A23, berarti A23, 2300 dan A33, 2314. Sorry, ini 14. Oke.
Berarti di sini 1 kali 0, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, dan di sini 2 kali 4, 8, dikurangi 2 kali 4, 8, dikurangi 3 kali 1 sama dengan 5. Berarti 0, 0, 5. Nah, kan kalau adjoin, tadi kan kita tahu punya rumusnya adalah plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Nah, berarti harus dikalikan. Berarti nanti adjoin A-nya itu adalah 8 min 2, 0, min 6, 4, 0, 0, 0, 5. Nah, ini adjoin-nya. Berarti bagaimana dengan inverse-nya? Maka inverse A-1 sama dengan 1, Bapak tadi? Nah, 1 determinan A dikali adjoin A. Maka A-1 sama dengan 1 dibagi 10 dikalikan 8 min 2, 0, min 6, 4, 0, 0, 0, 5. Nah, kita cari tempat yang kosong ya. Berarti A-1-nya adalah 8/10. Boleh kalian sederhanakan, 8/10 disederhanakan jadi berapa, guys? Oke, sama-sama dibagi 2 ya, 4/5 berarti ya. Oke, berarti A-1-nya adalah 4/5, lalu min 1/5, 0, min 3/5, lalu 2/5, 0, 0, 0, dan setengah. Setengah. Iya, benar. 5i benar, setengah. 5/10. Ya. Oke, itu ya. Jadi, ini adalah inverse-nya. Nah, selesai. Jadi bahasan kita terkait dengan determinan dan inverse sudah. Silakan kalian kerjakan. Saya tunggu latihan kalian. Ditulis tangan. Silakan kalian kerjakan. Tulis tangan, di capture, kalian masukkan ke GCF. Oke, terima kasih. Saya tunggu pekerjaan kalian. Nanti ada deadline-nya masing-masing. Selamat pagi dan juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.